Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Zaskia Alasafira Kasiran dengan NIM 23111000019. Di sini saya akan melakukan presentasi SOKA untuk laporan pendahuluan pasien Nyonya W dengan diagnosa medis Gravidium 2 Partu 1 aborsi 0 hamil 37 minggu 4 hari dengan letak sungsang. Dilakukan tindakan operasi seks sesarea dengan tindakan anestesi regional spinal di ruang instalasi bedah sentral RSUD Aji Barang pada tanggal 31 Desember 2025. Jadi yang pertama, apa sih itu seks sesarea? Jadi seks sesarea itu tindakan operasi untuk mengeluarkan bayi melalui insisi pada dinding perut dan juga dinding rahim dengan sayatan dalam keadaan yang utuh atau dengan berat janin lebih dari 4.000 gram atau umur kehamilan lebih dari 28 minggu. Lalu di sini ada etiologi seksual sesarea ada dua untuk indikasi gawat ibu dan juga gawat janin. Untuk pada indikasi gawat ibu yang pertama ada proses persalinan normal yang lama atau kegagalan dalam proses persalinan. Lalu yang kedua ada kondisi panggul sempit. Yang ketiga ada plasenta menutup jalan lahir. Lalu komplikasi preeklamsia. Jadi preeklamsia itu kondisi di mana ditandai dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi dengan positifnya protein ureteria. Setelah itu ada ketuban pecah dini, lalu bayi besar, dan juga kelainan letak. Seperti misalnya letak sungsang atau letak yang lainnya. Setelah itu ada persalinan atas indikasi gawat janin. Yang pertama ada tali pusat menumbung, lalu ada infeksi intrapartum, lalu kehamilan kembar, lalu kehamilan dengan kelainan kongenital, lalu ada anomali janin misalnya hidrosefalus. Setelah itu di sini ada tanda dan gejala sesa sesarea. Yang pertama ada nyeri akibat luka pada pembedahan, lalu adanya luka insisi pada bagian abdomen, lalu fundus uterus terletak di umbilikus, lalu aliran loknya sedang bebas membeku yang tidak berlebihan, lalu bisa terjadi pendarahan waktu intraoperasi. Setelah itu menahan batuk akibat rasa nyeri yang berlebihan, lalu biasanya terpasang kateter, lalu pengaruh anestesi dapat menimbulkan mual dan muntah. Setelah itu akibat nyeri imobilisasinya terbatas. Setelah itu ada bonding attachment pada anak yang baru lahir. Setelah itu di sini ada patofisiologinya. eh ada beberapa hambatan pada proses persalinan yang menyebabkan bayi tidak lahir secara normal. Misalnya seperti eh, placenta previa centralis dan lateralis, lalu panggul sempit, lalu ada disproporsi kapleopelvik, partus lama, partus sedang maju, preeklamsia, dan lain sebagainya. Jadi kondisi tersebut perlu adanya tindakan operasi sesaria. Lalu dalam proses operasinya dilakukan tindakan yang akan menyebabkan pasien mengalami imobilisasi sehingga akan menimbulkan masalah intoleransi aktivitas. Adanya kelumpuhan sementara dan kelemahan fisik akan menyebabkan pasien tidak mampu melakukan aktivitas perawatan diri pasien secara mandiri sehingga timbul masalah defisit perawatan diri. Lalu kurangnya informasi mengenai proses pembedahan, penyembuhan, dan perawatan post operasi akan menimbulkan masalah ansietas pada pasien. Selain itu, dalam proses pembedahan juga akan menimbulkan tindakan insisi pada dinding abdomen sehingga menyebabkan terputusnya inkontinuitas jaringan, pembuluh darah, dan saraf-saraf sekitar pada daerah insisi. Jadi hal ini akan merangsang pengeluaran histamin dan prostaglandin yang akan menimbulkan rasa nyeri. Setelah proses pembedahan berakhir, dinding sisi akan ditutup dan menimbulkan luka post-op yang bila tidak dirawat dengan baik akan menimbulkan masalah resiko infeksi. Setelah itu di sini ada pathway sukses area, di sini ada pre-ops sesar bisa menyebabkan karena kurang informasi, kesalahan interpretasi, kurangnya pengetahuan dan proses pembedahan bisa menyebabkan anestesitas. Setelah itu pada insisi jaringan menyebabkan nyeri akut dan juga resiko infeksi. Setelah itu pada post OP SC bisa menyebabkan defisit perawatan dan juga intoleransi aktivitas akibat luka pada post operasi. Setelah itu di sini ada komplikasi.
sesar sesaria. Yang pertama itu yang pasti ada nyeri, nyeri gangguan mobilisasi, lalu cedera kandung kemih, cedera rahim, cedera pada pembuluh darah, cedera pada usus dan infeksi yaitu infeksi rahim, endometritis dan juga infeksi akibat luka operasi. Setelah itu di sini ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama bisa pemeriksaan dengan pemantauan janin terhadap kesehatan janinnya, lalu pemantauan EKG, JDL dengan diferensial, lalu cek laboratorium elektrolit, hemoglobin, dan hematokrit. Lalu ada golongan darah, urinalis untuk mengetahui apakah ada protein uretarianya yang positif. Lalu ada aminotesis terhadap maturitas paru janin sesuai indikasi. Lalu ada pemeriksaan sinar X dan juga ultrasound. Lalu di sini ada penata laksanaan medisnya. Yang pertama untuk preoperasinya, persiapan kamar operasi. Lalu yang kedua ada persiapan pasien seperti puasa preoperasi dan juga kesiapan pasien on informed consent. Lalu ada di intraoperasi ada ada anestesi, biasanya anestesi spinal disuntikan di belakang punggung pasien. Setelah itu ada tindakan insisi, persalinan dan juga terakhir penjahitan. Lalu pada pos operasi SC-nya diberikan pemberian analgetik sesuai indikasi untuk mengurangi nyeri pos operasi, lalu cek tanda-tanda vital secara berkala, lalu terapi cairan dan diet, lalu vesika urinaris dan usus. Biasanya pos operasi 12 jam itu kateternya dicopot, lalu ambulansi pos operasi karena pasien pospinal yang artinya bagian bawah, ekstremitas bawahnya terpengaruh oleh anestesi. Jadi dan juga adanya eh, luka insisi pada abdomen. Jadi perlu ambulansi secara berkala. Lalu dan terakhir perawatan luka pada daerah insisi untuk meminimalisir terjadinya resiko infeksi. Baik, sudah setelah itu di sini. Di sini ada askannya. Asuhan keperawatan anestesiologi pasien Nyonya W dan diagnosa medis G2P1A0 hamil 37 minggu 4 hari dengan letak sungsang dilakukan tindakan operasi sesar dengan tindakan anestesi regional spinal di ruang instalasi bedah sentral RSUD Haji Barang pada tanggal 31 Desember 2025. Yang pertama di sini pengkajian ada pengumpulan data identitas pasien. Di sini ada nama, umur, dan yang lain. Di sini tanggal masuk rumah sakitnya. Di sini Nyonya W, tanggal masuk rumah sakit 30 Desember 2025, tanggal pengkajian 31 Desember 2025, jam pengkajiannya jam 06.30. Di sini ada identitas penanggung jawab. Setelah itu di sini ada riwayat kesehatan, keluhan utama yang paling dirasakan pasien saat pengkajian adalah cemas karena operasi pertamanya, lalu keluhan lainnya tidak ada. Di sini ren diagnosis medisnya G2P1A0 hamil 37 minggu 4 hari dengan letak sungsang. Rencana tindakan operasinya SC atau seksual cesarea. Lalu di sini ada data fokus, ada Apple, di sini ada alergi, tidak ada. Lalu medication, tidak ada. Pas inals, tidak ada. Riwayat operasi sebelumnya, pasien mengatakan ini operasi pertamanya. Lalu last meal, puasa dari pukul 3 pagi, lalu environment tidak ada. Di sini ada pemeriksaan fisik, keadaan umum, GCS verbal 5, motorik 6, mata 4, totalnya 15, artinya komposmetis, tanda vitalnya nadinya 70 kali per menit, suhunya 36, tekanan darahnya 107 per 72, NAP 84, RR 20 kali, skala nyeri tidak ada, berat badan 60 kg, dengan tinggi badan 198 cm, BMI 24 yang artinya
Lalu di sini ada pemeriksaan 6B, ada breathing, wajahnya normal. Lah di sini semuanya semuanya di bagian breathingnya normal, bentuk leher simetris, tidak leher pendek, lalu bentuk toraks simetris, pola nafas teratur, penggunaan otot bantu nafas tidak, penapasan cuping hidung tidak, perkusi paru sonor, suara nafas vesikular. Di sini ada blood, konjungtivanya tidak anemis, kulit tidak pucat, CRT kurang dari 2 detik. Ini palpasi pada dinding torak teraba kuat, lalu batas jantung normal, batas atasnya di ICS 2, batas bawah di ICS 5, batas kiri di ICS 5 midclavicular sinistra, dan batas kanan di ICS 4 midsternalis dextra. Lalu di sini ada brain, di sini normal semua, di bladder juga normal, di bawel suara bising ususnya 20 kali per menit. Setelah itu di bone leluasa mobilisasinya, lalu pemeriksaan tidak ada kelainan tulang belakang. Lalu di ekstremitas atas, otot kanan kiri simetris, epilan terpasang di tangan kiri, ukuran 18G. Lalu ekstremitas bawah, OM-nya leluasa, tidak ada edema, dan uji kekuatan ototnya 5 semua ekstremitasnya. Lalu di sini ada pemeriksaan laboratorium tanggal 27 Desember 2025. Di sini kesimpulannya ada anemia sedang diserta leukositosis relatif dengan dominasi neutrofil dan penurunan limfosit yang mengarah pada respons inflamasi atau infeksi akut. Parameter koagulasi, kadar glukosa darah, dan pemeriksaan HbSAg berada dalam batas normal. Itu terapi saat ini infus RL 500 ml 20 TPM dan puasa preoperasi 6 jam. Nah, di sini kesimpulan status fisik ASA 2, jenis anestesi regional anestesi, teknik anestesi spinal yang dikasih operasi bagian bawah perut sampai dengan ekstremitas bawah. Di sini ada analisis data. Yang pertama, di sini ada saya mengambil cemas. DS pasien mengatakan cemas dan takut akan operasi pertamanya. Lalu DO-nya ekspresi wajah tampak tegang dan gelisah. Nadi 110 kali per menit, suhu 35,6, tekanan darah 110 per 70, RR-nya 20 kali per menit, SPO-nya 99%. Di sini etiologinya, MKA-nya pasien pre-operasi SC, pengalaman pertama kali menjalani operasi, takut terhadap tindakan pembedahan dan anestesi, lalu jadi kekhawatiran terhadap keselamatan ibu dan bayi, lalu terjadi cemas. Setelah itu, di sini saya yang kedua mengambil RK cedera anestesi. Dan pasien mengatakan akan dilakukan tindakan operasi sesar cesarea, DO infracomsen plus, persiapan obat dan alat spinal anestesi, ada bupivacain spinal, ketorolak 30 mg, tramadol 100 mg, persiapan alat spinal seperti jarum spinal, kasakurat, speed, dan juga alkohol. Lalu ada intervensi premedikasi, IVO dan senter 4 mg, puasa pre-op 6 jam, takikardi dengan heart rate 110 kali per menit. Di sini di rencana penggunaan obat anestesi, lalu dapat pemilihan teknik spinal anestesi, dapat menyebabkan efek obat spinal anestesi dan dapat menyebabkan RK cedera anestesi. Lalu di intra, saya mengambil pertama resiko cedera trauma fisik pembedahan, DO tindakan operasi dengan teknik spinal anestesi. Di sini ada tanda tanda-tanda vitalnya. Lalu di sini etiologi MPA-nya pasien dengan anestesi spinal menyebabkan blok sensorik dan refleks protektif. Lalu akibatnya pasien tidak merasakan tekanan atau nyeri, lalu dapat menyebabkan resiko posisi tidak fisiologis dan manipulasi bedal, lalu terjadi resiko cedera trauma fisik pembedahan. Lalu yang kedua, DO penggunaan obat anestesi bupivacain 7,5 mg ditambah Suventa 2,5 mg, ondansetron 4 mg, ketorolac 30, tramadol 100, lalu jadi penurunan tekanan darah dari 110 per 70 mmHg, MAP 83 menjadi tekanan darahnya 87 per 45, MAP 60, penurunan SpO2 dari 99 menjadi 97, peningkatan tekanan nadi dari 82 kali per menit menjadi 92 kali per menit. Lalu di intra terjadi PONV kurang lebih 10 cc, terlihat kulit elastis dan mukosa bibir kering.
Lalu di sini etiologinya vasodilatasi sistemik pada tindakan ST menyebabkan penurunan resistensi vaskular parifal, dari itu menyebabkan penurunan aliran belik vena ke jantung, lalu menyebabkan penurunan preload dan curah jantung, lalu menyebabkan tekanan dada pasien turun selama intraoperasi seksio sesarea, lalu menyebabkan efek hipotensi memicu hipoperfusi cerebral ringan, lalu dapat merangsang pusat mual muntah dan pasien mengalami PONV. Lalu terjadi resiko komplikasi gangguan fungsi kardiovaskular. Setelah itu di yang ketiga saya mengambil RK pemenuhan kebutuhan cairan. Pasien mengatakan mual, lalu DO PONV kurang lebih 10 cc. Di sini ada perhitungan. Mentes cairan 120 cc per jam, lalu pengganti puasa 720 cc, terus operasi 360 cc, kebutuhan cairan jam pertama 840 cc, kebutuhan cairan jam kedua 660 cc. Sini ada tanda-tanda vitalnya. Setelah itu di sini ada pasien SC puasa pre-op 6 jam, lalu intraoperasi PONV kurang lebih 10 cc, lalu terjadi pendarahan intraoperasi, lalu menyebabkan kekurangan cairan dalam tubuh, lalu risiko komplikasi pemenuhan kebutuhan cairan. Setelah itu di sini pasca anestesinya saya mengambil defisit pengetahuan. Di sini ada DS, pasien mengatakan kakinya masih belum bisa bergerak. Lalu DO-nya ekspresi pasien tampak gelisah dengan Bromes score 3, yang artinya kaki belum bisa digerakkan. Lalu di sini ada tanda-tanda vitalnya. Tekanan darah 126/72, nadi 69 kali per menit, RF 20, SPM 99, suhu 35,6. Di sini Mas MKA, etiologinya pasien post operasi SC. Pertama kali operasi, mengeluhkan kakinya tidak bisa digerakkan, lalu defisit pengetahuan. Lalu itu di sini MKA-nya praanestesinya tadi saya mengambil cemas, lalu yang kedua ada RK cedera anestesi. Alasannya karena cemas yang paling dirasakan pasien waktu preoperasi. Setelah itu di intra saya mengambil resiko cedera trauma fisik membedahan, RK kardiovaskuler, dan RK pemenuhan kebutuhan cairan. Lalu di pasca saya mengambil defisit pengetahuan. Oh, di sini ada catatan perkembangan praanestesi. Ini ada tindakannya. Identifikasi penyebab kecemasan pasien. Pasien mengatakan takut akan operasi pertamanya dan keselamatan bayinya. Lalu mendengarkan dengan penuh perhatian, mendorong pasien mengungkapkan ketakutan, lalu meyakinkan pasien bahwa kondisi akan dipantau tim ahli, lalu pasien tampak lebih tenang depannya, lalu mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Di sini ada suapiernya, pasien mengatakan sudah lebih tenang dan lebih percaya diri setelah melakukan relaksasi nafas dalam. Setelah itu pasien tampak lebih tenang, tanda-tanda vitalnya, lalu masalah sama stratasi. Setelah itu di sini ada RK cedera anestesi, yaitu mengobservasi tanda-tanda vital, mengkaji kesiapan pasien sebelum operasi, mengidentifikasi jenis anestesi yang digunakan, lalu memastikan aliran AV line lancar, mengidentifikasi hasil laboratorium, menyiapkan peralatan anestesi sesuai jenis anestesi, menyiapkan mesin anestesi dan obat-obatan serta cairan. Lalu di sini ada SAPR-nya, subjektif, pasien mengatakan siap untuk menjalani operasi. Di sini objektifnya ada tanda-tanda vitalnya, obat-obatan, mesin siap. Cedera anestesi diharapkan tidak terjadi. Nah, itu di sini ada asesmen eh, pra-induksinya. Di sini tanggal 31. eh Gambaran EKG, NSR, lalu evilen satu buah, eh, kesiapan cairan dan infus, siap koloid dan kristaloid. Di sini ada obat anestesi, ada bupivacain spinal 7,5 miligram, dexamethasone 10 miligram, Suventa 2,5 miligram, ketorolac 30 miligram, tramadol 100 miligram, oxytocin 20 IU, lalu meti dan 0,4 miligram. Di sini ada obat emergensi, ephedrine siap, dan juga samtranex di sini. Lalu di sini ada intraanestesinya, tindakan.
menyiapkan peralatan dan obat anestesi, memberikan penjelasan mengenai tindakan pembedahan, lalu memposisikan pasien dengan posisi sitting kepala menunduk, lalu mengobservasi titik penusukan, lalu melakukan kolaborasi untuk menilai level blok regional anestesi. Di sini catatan perkembangan sapiennya subjektif, pasien mengatakan kakinya terasa kesemutan dan kebas, ada tanda-tanda vital dan juga kaki pasien tampak tidak bisa digerakkan, masalah teratasi. Setelah itu di sini ada RK gangguan kardiovaskular. Di sini terjadi penurunan tekanan darah dari 110 per 70 mmHg, MAP 83 menjadi tekanan darahnya 87 per 45, MAP 60, lalu penurunan SpO2 dari 99 menjadi 97, peningkatan tekanan nadi dari 82 kali per menit menjadi 92 kali per menit. Lalu mengkolaborasi pemberian obat efedrin setiap tekanan darah turun, lalu mengidentifikasi adanya muntah, terjadi PONV kurang lebih 10 cc, lalu mengkolaborasi pemberian obat antimetik ondansetron 4 mg, lalu kolaborasi pemberian cairan koloid dan kristaloid, gelafusal, dan juga RL. Lalu mengidentifikasi struktur kulit dan mukosa, struktur kulit elastis dan mukosa bibir tampak kering. Lalu mengidentifikasi adanya cyanosis tidak ada. Lalu di sini swab-nya subjektif, pasien mengatakan sudah tidak mual dan muntah. Lalu objektifnya sudah tidak PON, PONV, mukosa bibir kering, pola nafas teratur, tidak ada tanda cyanosis, ada tekanan darah 126/72, nadi 80, SpO 99. Masalah sebagian teratasi. Lalu di sini ada RK pemenuhan kebutuhan cairan. Yang pertama tindakannya saya melakukan kolaborasi pemberian cairan koloid dan kristaloid, lalu memonitor kecepatan infus, menghitung kebutuhan cairan pasien, lalu memonitor keluaran urin, volume, dan warna. Di sini swabnya subjektif, pasien mengatakan sudah tidak mual dan muntah. PONV tidak. Kalau di sini perhitungan cairan, eh, di sini maintenance cairannya 120 cc per jam, pengganti puasa 720, stres operasi 360 cc, kebutuhan cairan jam pertama 840. Jadi di sini saya memberikan pemberian cairan infus NaCl 100 mili, RL 500, lalu koloid gelafusal 250 mili, totalnya 850 mili per jam. Lalu urin keluarannya 100 mili, lalu masalah teratasi, lanjutkan pemberian cairan infus dan observasi PON. Lalu di sini ada serah terima kamar operasi ke ruang pulih sadar. Situasi pasiennya W, perempuan usia 36 tahun, post operasi sesi cesarea dengan anestesi spinal telah selesai tindakan di kamar operasi dan dipindahkan ke ruang pulih sadar dalam kondisi umum stabil. Backgroundnya, selama intraoperasi, pasien mengalami penurunan tekanan darah disertai PONV kurang lebih 10 cc. Sudah dilakukan kolaborasi pemberian cairan koloid dan kristaloid dan juga obat vasopresor dan antimetik, pendarahan di intrak kurang lebih 200 cc, urin 100 cc, operasi berlangsung dari pukul 9 sampai 10. Lalu di sini ada asesmen, pasien sadar kompos medis, semuanya stabil, tidak ada tanda shock, efek anestesi spinal masih ada, Bromage 3, pasien terpasang infus, lalu rekomendasi pantau keadaan umum dan laporkan jika ada keluhan. Lalu di sini ada pasien anestesi, pasien mengeluhkan kakinya nggak bisa bergerak ya. Jadi sini tindakannya menjelaskan kepada pasien bahwa ketidakmampuan menggerakkan kaki merupakan efek sementara anestesi spinal selama dilakukan edukasi dan penjelasan kepada pasien, pasien kooperatif. Lalu di sini soapirnya subjektif, pasien mengatakan pergelangan kakinya sudah bisa digerakkan. Lalu objektifnya pasien postoperasi dengan anestesi spinal ekstremitas bawah belum dapat digerakkan secara optimal, bromage-nya 2. Setelah itu masalah teratasi, memberikan edukasi. Setelah itu di sini ada catatan pasien di kamar pemulihan waktu masuk RM-nya jam 10 kurang 1, tanda-tanda vitalnya, lalu sadar betul, penafasan spontan, instruksi khususnya head up 30 derajat. Lalu di sini eh, keluar kamar pemulihannya pukul 10.40 ke ruang rawat inap.
Bro match 2 belum mampu fleksi lutut, lalu nyeri tidak, resiko jatuh, resiko rendah. Tidak, kalau instruksi pasta bedahnya pengelolaan nyerinya dengan injeksi ketorolak 30 miligram per satu kali, infus paracetamol 1000 miligram per satu kali mulai pukul 15. Lalu penanganan mual muntahnya injeksi ranitidin 2 kali satu, injeksi ondansetron 2 kali satu, antibiotiknya cefadroxil 2 kali 1, 2 kali 500 miligram. Lalu infusnya RL plus 10 unit oksitosin, diet dan nutrisi, boleh makan minum bertahap. Lalu pemantauan tanda vital selama 15 menit selama 4 jam, lain-lainnya cek DL 2 jam post OP. Dan di sini serah terima kamar operasi ke ruang rawat inap. Di sini pasien Nyanyawe, Nyanyi S, Nyanyawe menjalani fase pemulihan di ruang pulih, sadar, dan kondisi stabil. Lalu backgroundnya di perawat selama perawatan di ruang pulih sadar tidak ditemukan komplikasi fase anestesi yang bermakna Bromage score 2 belum mampu fleksi lutut. Setelah itu sesuainya pasien dalam keadaan sadar penuh, tanda-tanda vital stabil, infus masih terpasang sesuai program, luka operasi tertutup, balutan tidak tampak pendarahan aktif. Lalu rekomendasinya awasi keadaan umum dan tanda-tanda vital. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya ataupun ada kurangnya atau salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.